Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahmat. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari teman kita, namanya Bapak Jackson di Medan, Sumatera Utara. Bapak Jackson ini bercerita dia punya pinjaman di sebuah bank pemerintah senilai 200 juta dengan jaminan satu tanah pekarangan yang dia tempati ya, yang ada rumahnya, dan satu lagi tanah kebun. Dua-duanya masih dalam bentuk SKT, maksudnya surat keterangan tanah ini ya. Nah, dia baru 2 bulan ini menunggak. Nah, sepertinya dia ragu, jadi dia menanyakan apakah jaminan SKT bisa dilelang, Pak, gitu. Sementara setahu dia SKT itu nggak bisa dilelang. Maka saya jawab, ya memang SKT tidak bisa dilelang ya, karena SKT bukan bukti kepemilikan atas tanah ya. Bukti kepemilikan yang absolut atas tanah adalah yang namanya sertifikat. Nah, tapi saya juga tidak akan gegabah mengatakan tidak bisa dilelang ya, karena Bapak Jackson ini tidak menjelaskan histori pinjamannya, apakah itu pinjaman pertama atau udah pinjaman yang sekian kali. Kemudian dia tidak menceritakan apakah waktu penerimaan kredit yang 200 juta itu disertai dengan peningkatan status jaminan ya, yang semula SKT ditingkatkan menjadi sertifikat gitu. Nah, kalau kita jawab tidak bisa dilelang begitu saja, saya khawatirnya ternyata Pak Jackson ini tidak menyadari bahwa saat dia menerima kredit yang 200 juta itu disertai dengan proses peningkatan status kepemilikan dari yang semulanya SKT ditingkatkan menjadi sertifikat. Jadi kan bisa sambil jalan ya, kreditnya jalan tapi prosesnya peningkatan statusnya menjadi hak milik itu juga jalan, karena itu kan makan waktu lama. Jadi yang dibuat jaminan saat itu sementara adalah hanya surat keterangan dari notaris bahwa itu sedang dalam proses pensertifikatan. Nah, yang menarik dari cerita beliau bahwa dia saat ini udah kehabisan modal gitu. Untuk meneruskan angsurannya dia udah nggak sanggup. Nah, kemudian dia menceritakan dia datang ke bank menyampaikan bahwa pinjaman dia hanya 200 juta, sementara dari satu rumah yang buat jaminan saja toh cukup gitu. Mungkin nilainya lebih dari 200 juta ya. Jadi dia bilang cukup, dan dia minta sertifikat yang kebun dia mau minta untuk dijual. Nah, tentunya sebagian untuk nyetorin tunggakan dan sebagian lagi untuk memulai usaha baru, artinya menambah modal lagi usahanya gitu. Dan sayangnya katanya oleh pihak bank nggak diizinkan. Nah, dari statement tersebut saya menduga yang pertama bahwa memang pihak bank tidak mau melepaskan jaminannya karena mungkin tanah itu sudah disertifikatkan dan terjadi pengikatan jaminan atas kedua tanah tersebut. Itu dugaan saya yang pertama, sehingga kalau diminta salah satunya tentu nggak boleh. Tapi saya juga kenapa harus dipersulit dengan tidak boleh saja gitu? Kenapa nggak dikasih solusi? Misalnya ya sudah dijual saja, nanti penebusan sebagian, kan dua jaminan. Kalau yang dijual yang satu saja yang kebun kan bisa, artinya diambil satu, yang satunya tetap buat jaminan. Sebenarnya bisa seperti itu win-win solution buat bank, sehingga bank juga akhirnya bisa distorin tunggakannya, buat nasabah bisa memulai lagi usahanya karena kehabisan modal gitu. Itu dugaan saya yang pertama. Tapi kalau itu terjadi, kenapa nggak dikasih gitu ya? Kalau memang dia itikadnya baik, kenapa nggak dikasih? Atau dugaan saya yang kedua, tanah itu belum diikat,
ya, karena masih SKT tidak diikat jaminan, artinya selamanya bank tidak bisa melelang. Nah, kalau ini ternyata keadaannya seperti itu, berarti bank lebih konyol lagi, lebih parah lagi. Udah tahu dia nggak bisa melelang, kenapa nggak diizinkan? Kasih salah satunya. Toh mereka tidak melakukan pengikatan gitu ya. Misalnya dikasih sertifikat yang satu untuk turun plafon, kemudian terhadap sisa pinjaman yang ada dengan sertifikat jaminan rumah ditingkatkan jadi sertifikat sehingga bisa diikat jaminannya, sehingga bila terjadi wan prestasi di kemudian hari bank bisa melelang. Kenapa nggak seperti itu gitu? Kenapa bank hanya cukup menjawab tidak bisa? Padahal itu kepentingan bank juga. Nasabah yang punya etiket baik datang ke bank menyampaikan permasalahannya dan dia punya maksud untuk menjual salah satu tanahnya, kenapa nggak direspon positif gitu? Artinya dibantu malah gitu, jangan langsung ditolak saja gitu ya. Itu yang saya sayangkan. Jadi niat baik Pak Jackson ini tidak ditanggapi secara positif gitu ya. Kadang-kadang saya juga heran gitu. Di satu sisi mereka ngejar-ngejar agar tunggakannya masuk, agar nasabah setor kredit macetnya. Tapi di sisi lain, ketika ada nasabah yang punya etiket baik tidak direspon. Seringkali saya mendapatkan laporan nasabah yang datang mau ketemu pimpinan tuh dipersulit gitu. Padahal cuma mau ketemu pimpinan ya, bisa saja dia mau diskusi, mau konsultasi, dan tujuannya baik untuk kepentingan penyelesaian kredit macetnya mungkin gitu. Tapi seringkali ditolak gitu. Entah itu di jajaran pimpinan cuma di tingkat kecamatan apa di tingkat kabupaten, itu pasti seringkali saya dapati mengalami kesulitan untuk ketemu gitu. Kayak mau ketemu menteri aja gitu, cuman ketemu kepala bank aja dipersulit. Padahal kalau mereka membuka pintu ya welcome, pasti di situ ada kebaikan. Nasabah yang datang untuk berkonsultasi paling tidak dia punya maksud baik. Mungkin dia ada masalah yang perlu dikonsultasikan, yang harus dikoordinasikan, sehingga dia meyakini bahwa karena saya punya pinjaman di sini, saya berkonsultasinya ke sini. Saya punya maksud untuk misalnya, ya mungkin apa yang dia minta tidak bisa direalisasi mungkin, tapi setidaknya dengan mereka membuka pintu, tidak mempersulit, maka nasabah yang datang itu akan merasa bahwa dirinya itu sebagai mitra, sebagai partner itu bisa mendapatkan layanan yang maksimal gitu ya. Seperti Pak Jackson tadi, kita kembali ke masalahnya Pak Jackson. Sangat disayangkan kalau cukup dijawab dengan tidak bisa. Kenapa justru yang orang seperti ini punya etiket baik ini nggak dibantu, bahkan kalau perlu dilayani? Apa Pak yang bisa saya bantu? Oke, kalau Bapak mengendaki kayak gitu, Bapak silakan pastikan dulu ada pembelinya. Nanti kami bantu untuk pengeluaran jaminan yang satu. Bahkan kalau dia bisa jual salah satu asetnya tersebut, diharapkan dia bisa usaha lagi dan angsurannya lancar lagi. Itu kan win-win solution. Nah, ini mungkin ada teman-teman perbankan yang menyaksikan video saya ini juga sebagai masukan, sebagai koreksi. Jangan menutup diri, jangan buru-buru tutup pintu tidak bisa. Anda capek-capek nagih, Anda capek susah payah, hujan-hujanan, ngejar-ngejar tagihan, tapi orang yang datang tidak direspon dengan baik, itu konyol. Anda yang rugi sendiri. Kayak gitu ya Pak Jackson, mudah-mudahan ada solusi buat Bapak, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, bisa menyelesaikan pinjamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.